Selamat pagi. Kita sampai pada kondisi bagaimana merubah suatu pulsa menjadi pulsa lain, tetapi bukan dengan metode bipolar, unipolar. Metodenya adalah digeser, penggeseran pulsa agar berbeda fasa dengan pulsa yang awalnya. Seperti kita ketahui kemarin, kalau pulsanya itu 4, maka masing-masing pulsa digeser menjadi seperempat beda fasanya terhadap masing-masing pulsa yang lain. Kalau pulsanya 3, maka digeser berbeda fasa sepertiga. Pulsanya 3 dan digeser sepertiga terhadap masing-masing pulsa yang lainnya. Pulsa 3 fas berguna untuk mengatur inverter 3 fasa dan juga konverter DC-DC bisa dipakai dengan menggunakan kendali PWM 3 fasa atau pulsa 3 fasa. Namanya PWM, maka yang bisa diubah adalah frekuensi dan lebar pulsanya. Ya, kita mulai dengan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pulsa warna biru dengan lebar pulsa sekitar 60% dari T-nya ya. Kemudian pulsa biru ini digeser menjadi pulsa merah seperti bawah ini. Proses penggeserannya sebesar sepertiga. Kita lihat sepertiganya letaknya di gambar berikut. Kita lihat gambarnya sudah saya ubah terangannya, yaitu misalnya T di sini, periodenya T, maka sepertiganya adalah ini. Nah, ini kan. Jadi kalau dihitung sebagai berikut sepertiga, tak, ya, dan ini, sepertiga. Tinggal merubah dikit, ini sepertiga ya. Atau kalau saya besarkan, sepertiganya letaknya kurang besar lagi. Karena untuk membesarkan penting agar pas garis. Kurang besar lagi. Nah ya, di sekitar ini. 1, 2, ya. Kemudian nah, 3. Jadi 1,7 pas. Nah, kalau pas kita geser, kita kecilkan lah, kita tarik ke bawah. Jadi penggeserannya adalah di sini. Nah, penggeserannya di sini. Jadi nanti bagaimana biru menjadi pulsa merah ini ya, biru menjadi pulsa merah ya, ini adalah melalui proses sebagai berikut. Kosong ini prosesnya, yaitu terdiri dari pulsa-pulsa. Nah, pulsanya sebagai berikut. Jadi memerlukan pulsa PP1 aksen, PP1 double aksen, PP1 bintang, PP1 double bintang, PP1 topi, dan akhirnya setelah PP1 topi muncul, itu akan menjadi PP2, itu pulsa hasil penggeseran pulsa warna merah. Pulsa warna hijau ini yang kita beri nama PP1 aksen, lebar pulsanya diatur sedemikian sehingga pada saat akhir lebar pulsa ini, akhir pulsa PP1 aksen ini, atau pada saat turun adalah munculnya sinyal PWM hasil penggeseran, yaitu PP2. Munculnya PP1 aksen yaitu saat pulsa biru naik, ini juga naik, kemudian ini naik, ini juga naik, ya, dan seterusnya.
lebar pulsanya diatur oleh komponen R dan C sebagai berikut. Nah, ini kita lihat. Ya, kita lihat. PWM awal, jadi ini adalah PWM yang warna biru. Nah, ini oke ya. Ini warna biru. Ya, ini akan dimasukkan melalui pin 5, kemudian 34 dihubung singkat, yang keluar PP 1 aksen warna hijau tadi. Jadi PP 1 aksen ini terletak pada ini. Diatur lebar pulsanya tadi diatur oleh R10K dan C1 mikrofarad. Jadi yang dimaksud lebar pulsa adalah lebar pulsa yang ini. Oke. Kemudian PWM biru ini masih dimasukkan lagi ke yaitu IC74120 juga. Kalau sebelumnya masuk 5, ini masuk 3. Kemudian kalau sebelumnya 34 digroundkan, ini 3-nya sebagai masukan, kemudian 45-nya hubung singkat masuk ke PCC. 14-nya masuk PCC. Kemudian luarannya sama yaitu 6. Ini juga 6. Namanya beda yaitu PP1 double aksen. Tetapi PP1 double aksen ini munculnya metodenya beda. Kita lihat lagi gambar ini. Nah, PP1 double aksen ini diatur lebar pulsanya sama ya. Kalau yang PP1 segi lebar pulsanya 13,30, ini hanya nama ya. 13,30. Tapi untuk yang PP1 double aksen sama lebar pulsanya, itu 13,30. Tetapi munculnya pada saat akhir PWM biru. Ketika PWM biru turun, dia muncul. Kemudian berakhir sesuai lebar pulsa yang diatur oleh R dan C. Gitu. Kemudian muncul atau dimunculkan sinyal PP1 bintang. PP1 bintang ini metode kemunculannya yaitu ketika pulsa PP1 aksen berakhir. Turun, maka muncul ini. Dengan lebar pulsa setipis mungkin. Kita lihat rangkaiannya PP1 bintang. Nah, ya. PP1 bintang ini lebar pulsanya setipis mungkin, yaitu 1 kilo ini ya, dan ini 1 mikrofarad. Bandingkan dengan yang tadi, untuk PP1 1 aksen, PP1 aksen, itu RC-nya 10K dan C-nya 1 mikrofarad. Ini R-nya 1K dan kapasitornya tetap boleh lebih kecil lagi. Nanti akan mengakibatkan pulsanya makin tipis saja. Rangkaiannya kalau kita lihat 45 hubung singkat, 3 adalah sebagai masukan, sama dengan yang bawah. Nah, sama ya. Sama dengan yang bawah. Karena memang metode pulsanya muncul ketika ada pulsa PP1 aksennya, ketika pulsa PP aksennya berakhir, baru muncul 1, baru muncul PP1 bintang. Kita lihat. Ketika pulsanya PP1 berakhir, muncul bintang. Muncul PP1 bintang. Demikian seterusnya, muncul PP1 bintang. Kemudian bagaimana kelanjutan PP1 double aksen ini? Sama. Untuk ini nanti akan muncul PP1 bintang double. PP1 double bintang. Akan muncul pulsa tipis sekali. Metode munculnya adalah ketika PP1 double bintang berakhir. Kita lihat. Nah, ini juga kita lihat. Nah, ya.
Nah, ini kalau dilihat dari rangkaiannya sama PP1 double bintang sini, itu dengan bentuk rangkaian atau penyusunan rangkaian yang sama dengan ini. Jadi sama. Persis 1K, 1 mikrofarad, 1K, 1 mikrofarad. Dan sama juga dengan yang ini. Cuman beda, ini 10K, ini 1 mikrofarad. Jadi praktis ini sama, sama. Ini aja yang beda. Nah, jadi kalau ini metode munculnya adalah ketika awal pulsa inputannya muncul, ini baru muncul. PP1 aksen muncul. Dengan ini, komponen-komponen lain ketika berakhir pulsa masukannya baru muncul. Kemudian pulsa-pulsa PP1 bintang dan PP1 double bintang ini sudah muncul semua ya. Maka kedua pulsa ini dimasukkan ke komponen 7432, dimasukkan ke komponen 7432 sehingga muncul PP1 topi. Apa PP1 topi ini? Metode munculnya bagaimana? Kita lihat pada gambar rangkaiannya, gambar pulsanya, yaitu PP1 muncul, yaitu semua pulsa masukannya, yaitu PP1 bintang dan PP1 double bintang, ini keluar semua. Contoh, ini menjadi pada PP1 bintang. Pada PP1 double bintang, pulsa biru muda ini tek muncul. PP1 bintang, pulsa biru muncul. Ini muncul dan seterusnya. Jadi pulsa-pulsanya dimunculkan semua. Saya kembalikan ke rangkaiannya. Jadi pulsa PP1 bintang dan pulsa PP1 double bintang dimunculkan semua pada luaran 7432, luaran 3, yaitu sebagai gelombang PP1 topi ya, PP1 topi. Nah, kita sekarang sampai pada ujung akhir rangkaian ini, yaitu PP1 topi masih diproses ke IC 7476 ya, untuk bisa menjadi PP2. Nah, PP2 ini pulsa yang hasil penggeseran ya. PP2 itu hasil penggeseran. Ini ya hasil akhirnya. Bagaimana proses sinyalnya? Kita lihat lagi sinyalnya. Nah, proses sinyalnya. Nah, ini. Jadi kita perhatikan lagi sinyal PP1 topi biru, hasil pulsanya ini biru tua dan biru muda menjadi satu pulsa. Biru tua dengan biru muda dan seterusnya. Nah, urutannya PP1 topi ini masuk semua sinyalnya berasal dari PP1 bintang dan PP1 double bintang. Nah, pulsa-pulsa yang berdekatan pada gelombang PP1 topi akan membentuk pulsa utuh pada PP2. Nah, tag ini berasal dari ini, tag berasal dari sini, tag berasal dari sini. Jadi berhasillah penggeseran pulsa. Jadi melalui proses yang agak panjang muncul dua pulsa, yaitu pulsa biru dan pulsa merah. Biru dan pulsa. Jadi di sini sebetulnya ada proses yang banyak. Saya kira begitu untuk PWM multipass ini. PWM multifasa. Artinya dalam satu periode dapat dimunculkan lebih dari satu PWM. Dan masing-masing PWM bergeser sepertiga T. T adalah periode. Untuk PWM dua fasa, masing-masing PWM bergeser setengah T. Bagaimana dengan PWM lebih dari 3 fasa? Ya tinggal membagi T-nya dengan jumlah fasa. Hasilnya itulah sudut pergeserannya.
Demikian pembahasan PWM multifasa. Sekian dan terima kasih.